Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga hak-haknya. Kemudian juga dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa tetap di masa pandemi ini kita harus menerapkan protokol 3M ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Baik teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, share, and share-nya jika dirasa channel ini bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membawakan sebuah materi tentang fungsi kuadrat ya. Nah, materi fungsi kuadrat ini biasanya diperuntukkan di awal itu untuk SMP kelas 9 ya, untuk SMP kelas 9. Kita langsung saja teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan, nanti jika masih ada kebingungan, silakan teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar, baik itu kolom komentar ataupun ke saya. Tentunya jangan lupa silakan untuk di-share ke berbagai grup WA misalnya atau yang lainnya supaya bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang lain. Kita mulai teman-teman ya. Nah, fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya materi fungsi kuadrat ini adalah materi yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Jadi kalau teman-teman memahami persamaan kuadrat, insya Allah nanti fungsi kuadrat juga akan bisa dipahami karena tidak keterkaitannya sangat dekat sekali ya. Nanti bagaimana mencari nilai X ya, karena kan nanti akan persamaan kuadrat itu kan ada pemfaktoran. Nanti teman-teman bisa review di video saya di persamaan kuadrat, silakan saja ya untuk lebih memahami nantinya ke fungsi kuadrat. Baik, kita mulai. Jadi kaitannya erat ya antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat. Sebenarnya pada buku-buku yang lain antara persamaan dan fungsi kuadrat itu jadi satu ya, materinya menjadi satu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi peta konsepnya, nah yang akan kita bahas nantinya peta konsep itu adalah nanti akan kita bahas adalah pengertian fungsi kuadrat. Kemudian juga ada grafik fungsi kuadrat 1, ada grafik fungsi kuadrat 2, kemudian menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tanpa grafik. Jadi kita bisa langsung nanti kan bermain dengan grafik ya, misalnya grafik seperti ini atau ke sini ya. Nanti akan atau pas di sumbu X atau pas balik sumbu Y gini, nanti akan bermain dengan grafik. Nah, membentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini akan membentuk persamaan fungsi kuadrat. Kemudian ada penerapan fungsi kuadrat. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari ya. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Yang nanti pada materi ini saya akan buatkan beberapa part ya, tentunya tidak langsung semuanya langsung saya garap ya, tidak semuanya langsung saya garap semuanya materi karena harus sedikit-sedikit. Misalnya mungkin pada pertemuan kali ini kita akan bahas pengertian fungsi kuadrat dengan grafik fungsi kuadrat 1 ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Oke, ini adalah video pertama. Nah, ini adalah sebuah gambar. Jadi bilangan berpangkat pada papan catur. Nah, teman-teman semua ya, kalau yang hobi catur, nah sebenarnya ketika ada buku catur itu tebal sekali ya. Nah, kalau nggak salah Bapak pernah lihat itu atau saya pernah lihat, itu ada dia memakai ternyata mengenal dengan menggunakan fungsi kuadrat ya. Jadi orang-orang yang catur, hobi catur, walaupun mungkin di sebagian kita yang kita kenal itu catur hanya melalaikan waktu ya. Bolehkah bermain catur? Silahkan tanya ke teman-teman atau ke guru-guru VAI teman-teman ya, apa hukumnya bermain catur. Tapi pada intinya ini bermain catur itu menggunakan fungsi kuadrat ya, dimana di situ ada bagaimana jalannya, bagaimana strategi dan taktiknya ya. Nah, ini mengenal fungsi kuadrat pada papan catur.
Ya. Nah, ini juga, ini kenapa ada gambar G? Karena ini adalah fungsi kuadrat. Nah, seperti ini. Ini juga memakai fungsi kuadrat, jangan salah, ya. Jadi, teman-teman semua bangunan, ya, bahkan semua jalan itu memakai, intinya ada di situ ada beberapa rumus matematika yang digunakan. Ya, jembatan misalnya, ya. Insya Allah ya, kegunaan matematika itu tidak sebatas hanya hitung-hitungan 1 tambah 2, 2 tambah 3 misalnya. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Nah, di sini ada pengertian fungsi kuadrat. Nah, tentunya yang namanya fungsi kuadrat pasti kuadrat ya. Tidak, kalau x pangkat 3 ini bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi x pangkat 3. Kalau x pangkat kuadrat itu berarti x kuadrat atau y kuadrat misalnya, atau p kuadrat. Jadi ada kuadratnya. Itu yang disebut dengan fungsi kuadrat nantinya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mengenal fungsi kuadrat itu seperti apa. Nah, fungsi kuadrat. Nah, di sini langsung ada teman-teman ya. Jadi, fungsi kuadrat itu fungsi yang dinyatakan dengan memiliki pangkat tertinggi dari x adalah 2 ya, dari x dari variabel lah, ini dari variabel ya. Dari variabel adalah 2 ya. Dengan demikian fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 sebenarnya ini ya. Ini enggak aku tulis ini. Nah, artinya fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 ya. Jadi kalau tidak ada kuadratnya, maka nantinya tidak ada, bukan fungsi kuadrat. Nah, ini adalah salah satu persamaan umum fungsi kuadrat seperti ini. Jadi nanti akan bentuk fungsi kan fx ya. Fx. Nah. Oke, sebentar. Nah, daerah asal domainnya ini ya, domainnya itu adalah x, daerah asal. Maka ketika fx ya, f misalnya x-nya itu di sini f2, maka x-nya diganti 2, di sini a-nya berapa? 2 ya, misalnya a-nya di sini, a-nya itu adalah koefisien tentunya ya. Koefisien x kuadrat, ini koefisien x. Nah, bilangan konstan c itu, bilangan konstan itu nanti bentuknya angka ya. Sama, ini juga angka, cuma nanti adalah koefisien. Nah, ini variabel x kuadrat, ini x variabelnya. Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu persamaan fungsi kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Dfx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini adalah koefisien x, ini bayangan hasil. Ini nanti akan disebut hasilnya. Sedangkan x-nya ini adalah domain, dengan fx-nya itu adalah hasil ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal. Nah, kita ambil contoh soal teman-teman ya. Untuk fungsi fx sama dengan 15 plus 4x min x kuadrat. Ini fungsi kuadrat bukan? Fungsi kuadrat, walaupun min x kuadratnya di belakang ya. Jadi walaupun min itu tetap kuadrat. Ada, kalau nantinya ada kuadrat itu dinamakan fungsi kuadrat, walaupun di sini negatif. Positif misalnya, tidak bermasalah. Tentukan nilai fx jika x sama dengan 3. Nah, perhatikan. Kemudian bayangan dari min 2 oleh f. Nah, gimana ini? Ya. Bayangannya. Nah, kita akan cari di sini ya. Nah, bayangan di sini sama sebenarnya dengan di sini. Kita jawab yang A dulu, maka fx sama dengan 15 plus 4x min x kuadrat. Kemudian f3 itu sama dengan 15 plus 4. Nah, x-nya kan 3 di sini, maka disubstitusikan. 3 di sini, kemudian dikurangi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 15, kita turunkan 4 dikali 3, artinya kan 4x itu 4 kali 3, 4x itu 3, 4 kali 3 12 min 9, karena 3 pangkat 2 9 ya. Nah, di sini x-nya diganti 3, disubstitusikan ya, diganti substitusi itu. Sama dengan ketika total ini jumlahnya adalah 18. Jadi jika x sama dengan 3, maka nilai fx itu sama dengan 18. Nah, bayangan dari negatif 2 dapat ditulis f2. Sebenarnya sama ya, bayangannya itu adalah
bayangan nanti kan bayangan dari F2 itu berapa sih? Ya. Kalau X-nya 2, negatif 2, sama kita substitusikan juga. Maka F2 15, 4 negatif 2 dikurangi negatif 2 dipangkatkan 2. Hasilnya ternyata 3. Jadi bayangan dari negatif 2 adalah 3, ya. Sama sebenarnya. Jadi bayangan dengan nilai Fx ini adalah nantinya akan sama. Oke teman-teman, jika masih bingung silahkan berikan di kolom komentar ataupun langsung tanyakan ke saya. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini. Pada fungsi fx, fungsi ya, di sini x kuadrat plus 5x min 14, tentukan nilai x jika fx sama dengan 0. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang kita ketahui bahwa kita juga pernah mencari nilai x. Nah, jadi kalau fx-nya 0 di sini, fx sama dengan 0. Bukan x di sininya ya, bukan x yang ini, bukan x-nya diganti 0, tapi nilai fx itu sama dengan 0, maka dicari nilai x-nya, tentukan nilai x-nya di sini. Nah, maka x-nya itu ada 2. Ya, kemarin kita dengan cara memfaktorkan di sini. Fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 14, maka sama dengan 0. Fx sama dengan 0 di sini. Ya. Nah, ya. Dengan cara seperti ini artinya x kuadrat plus 5x min 14 itu akan sama dengan x plus 7, x min 2. Betul? Iya. Karena 0 itu sama dengan ini, maka ini boleh kita ke sini. Ya. Maka kita akan faktorkan. Maka x plus 7, x plus 2 kan bilangan berapa yang jika ditambah positif 15, jika dikali negatif 14. Gitu kan memfaktorkan. Silakan teman-teman bisa di-review lagi cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Di awal saya sudah bilang bahwa nanti akan berhubungan sekali dengan persamaan kuadrat. Nah, ini adalah maka x plus 7 sama dengan 0 di sini ya. Nilai x-nya nanti kan atau x min 2 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan negatif 7 ya. X2 sama dengan 2. Nah, di sini ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi ya. Ya. Jadi ketika ini dimasukkan ke X1-nya negatif 7, maka hasilnya kan 0. Begitupun dengan 2. Kalau X2-nya kita masukkan ke sini, masuknya dengan 0. Nah, jadi jika fx sama dengan 0 di sini ya, maka terdapat dua nilai x, yaitu X1 sama dengan negatif 7 dan X2 sama dengan 2. Jadi ada dua nilai. Kenapa ada dua nilai? Karena X kuadrat sebenarnya di sini. X kuadrat itu selalu ada dua nilai. Berarti X-nya ada 2. Kalau X sama 3, kemungkinan besar itu X-nya ada 3 nilai. Maka kita berbicara X kuadrat, maka nilai X-nya ketika fx sama dengan 0 ada 2. Yaitu X1 dan X2. Demikian. Nah, di sini teman, kita akan bahas tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, ya, grafik fungsi kuadrat. Nah, pada grafik fungsi kuadrat, jadi nanti ada lagi soal lagi, ada pengertian fungsi kuadrat, kemudian juga ada grafik fungsi kuadrat. Ya, grafik fungsi. Nah, adapun nanti untuk grafik fungsi kuadrat, kita akan bahas di video kedua ya. Jadi nanti teman-teman bisa pahami dulu yang ini, pengertian fungsi kuadrat, bagaimana mencari nilai fx-nya itu ya. Adapun nanti kita akan ke grafik fungsi kuadrat, insya Allah nanti kita akan bahas di video selanjutnya atau bagian kedua. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like and share-nya. Silakan teman-teman video ini di-share sebanyak-banyaknya ke setiap teman-teman atau siapapun yang membutuhkan ya. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.